Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biocation dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi di acara Pintas, Podcast Integritas. Podcast Integritas ini seperti yang sudah Sobat Biocation ketahui sebelumnya, merupakan salah satu program dari tim Biocation Integrity yang mengangkat isu mengenai tindakan mencontek dengan tema penting tak cheating, you're cheating, you are nothing. Nanti juga kita ada gerakannya nih. Oke, kegiatan ini dalam rangka merealisasikan dari kegiatan CIFES atau Campus Integrity Festival tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia. Oke, teman-teman yang ada di rumah, seperti episode sebelumnya, dalam podcast ini kita akan membahas terkait hal-hal yang berkaitan dengan integrity atau integritas gitu ya. Pasti Sobat Biocation di rumah sudah tahu nih apa sih itu integritas gitu. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton episode 1 dan episode 2 sebelumnya, pasti teman-teman tidak akan ngeh nih perubahan apa yang ada di episode ketiga. Maka dari itu teman-teman harus dulu nih menonton episode 1 dan episode 2 dan sekarang episode 3 agar topik yang kita perbincangkan itu berkelanjutan seperti itu. Bagi teman-teman yang udah nonton pasti teman-teman tahu nih perbedaannya apa. Ya benar banget, perbedaannya ada di moderator sendiri. Di sini pada episode ketiga akan dipandu langsung oleh saya Kanzabil Bina selaku moderator. Mungkin agar tidak berlama-lama gitu ya, kita juga akan memulai perbincangan podcast kita pada kali ini dengan tema seberapa buruk budaya mencontek di kalangan mahasiswa, bersama narasumber yang sangat luar biasa tentunya, yaitu Teh Ismi Darussofia selaku mahasiswa berprestasi 2023 tingkat fakultas juara 1 dan tingkat nasional juara 2, tingkat Universitas juara 2, Masya Allah. Kita sapa dulu nih Teh Ismi. Bagaimana Teh Ismi? Halo. Halo Kanza, wah makasih banyak nih buat greetingsnya. Buat sambutannya, makasih banyak. Sebelum kita mulai nih Kanza, mau manggilnya apa nih biar enak, Teh Ismi kah, Kak Ismi atau Mbak Ismi nih? Boleh Teh aja mungkin ya, karena kita basisnya di Sunda. Betul gitu. betul, berarti boleh. Teh Ismi ya. Boleh. Teh Ismi, ya Allah Masya Allah, selaku mahasiswa berprestasi nih. Teman-teman semua mahasiswa berprestasi, juara 1 tingkat fakultas, betul ya Teh? Dan juara 2 tingkat universitas, seperti itu. Semoga nular ya Allah, semoga nular. Amin. Insya Allah potensi tahun depan ya teman-teman. Masya Allah. Oke, Teh Ismi tadi kabar baik? Alhamdulillah. Teh Ismi sekarang kesibukannya nih selain kuliah apa sih Teh? Selain kuliah, ikut komunitas di luar, komunitas terus juga eksternal. Iya. Kepanitiaan juga di salah satu event. Teman-teman bisa follow juga di LTKS DJI Summit, dan itu acaranya nanti skala nasional dan bisa ikut berpartisipasi gitu di sana karena acaranya ada kompetisi dan juga conference gitu ya. Itu salah satunya. Terus juga organisasi di BPO ya teman-teman, di himpunan, terus juga di UKM kreativitas ilmiah mahasiswa di Unsil. Ya demikian. Insya Allah ya teman-teman yang ada di rumah, bahwasannya Teh Ismi ini selain kuliah, kewajiban utamanya di universitas juga mengikuti beberapa organisasi ya. Makanya tidak salah jika Teh Ismi memenangkan kompetensi mahasiswa berprestasi tingkat fakultas dan juga tingkat universitas. Oke, Teh Ismi tadi kabar baik. Semoga teman-teman Biocation yang ada di rumah juga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya oleh Kanza Teh di awal, bahwasannya kita akan berbincang-bincang nih Teh mengenai perilaku mencontek seperti itu Teh. Mungkin ya Teh, mencontek itu kan memang bukan mungkin sih Teh ya, tapi memang benar gitu ya. Mencontek itu kan perilaku yang buruk ya Teh, yang memang itu tuh ya tidak baik gitu, akan menimbulkan dampak yang buruk juga nantinya gitu ya Teh. Nah, bagi sebagian mahasiswa justru perilaku mencontek ini adalah perilaku kebiasaan Teh. Seakan-akan memang telah ya kebiasaan, kebudayaan gitu ya Teh. Nah, dan dianggap wajar bagi sebagian mahasiswa. Jadi ya udah wajar aja gitu mencontek. Padahal kan itu perilaku yang buruk ya Teh. Nah, bagaimana sih tanggapan Teteh terkait dengan kasus seperti itu gitu Teh?
Yap, oke, menarik banget nih buat dibahas ya. Mungkin yang pertama kita harus tahu dulu, kenapa sih mencontek itu tindakan yang buruk? Ternyata kalau dari filosofinya itu kan dia termasuk salah satu tindakan dari korupsi. Iya. Dan dari kata korupsi pun dari awal katanya dari bahasa Latin gitu corruptio, yang artinya salah satunya adalah tindakan yang buruk. Nah, tindakan buruk di sana salah satunya adalah mencontek yang merupakan memang ranah di akademik. Itu salah satu kecurangan gitu ya. Nah terus juga berarti ya mencontek adalah tindakan yang buruk dari sana. Terus kemudian hal itu kenapa dinormalisasi? Karena memang mayoritas gitu skalanya. Karena hal-hal yang sebetulnya itu salah, tapi karena banyak orang yang ngelakuin jadi ya udah wajar aja gitu. Iya, dan itu memang salah satu hal yang perlu sebetulnya dihindari gitu ya, dan itu balik lagi sih ke personalnya masing-masing gitu, individu masing-masing. Jadi kalau misalnya ketemu nih temen atau diajak ini nih kayak ayo nyontek bareng lah kayak atau ngapain sih jujur-jujur amat gitu ibaratnya. Betul. Lagian juga kan dosen misalnya butuhnya cuma nilai gede doang gitu kan dan seterusnya. Tapi ya itu balik lagi sih ke kitanya gitu. Dan ya sangat disayangkan kalau hal itu dinormalisasi gitu oleh kita, khususnya mahasiswa yang padahal esensinya kita adalah sebagai agent of change gitu, sebagai agen perubahan, sedangkan kebiasaan buruk kita masih dipertahankan, terus apa yang bisa diubah gitu. Oh iya, betul banget sih Teh. Jadi memang sangat disayangkan gitu ya, memprihatinkan gitu ya Teh, bahwasannya kegiatan mencontek ini sekarang tuh sangat lumrah atau sangat disepelekan gitu ya Teh, menjadi suatu kebiasaan, padahal mencontek itu ya istilahnya tadi kata Teh Ismi itu dia turunan dari korupsi gitu ya Teh. Seperti itu. Mungkin selanjutnya nih Teh Ismi tadi kan perilaku mencontek itu kan sangat menyimpang gitu ya Teh. Menurut Teh Ismi faktor utama apa sih yang menyebabkan mahasiswa itu dia ingin mencontek gitu? Iya. Kalau dari pandangan subjektif saya itu tergantung ke pribadinya masing-masing. Karena ada motif tertentu mungkin ya. Tapi kalau dilihat dari teori Jack Gallen, beliau itu menyampaikan bahwa ada 4 faktor utama. Yang namanya GONE teori, GONE. Nah, GONE itu greedy atau keserakahan, terus opportunity, peluang, kesempatan, terus juga need, kebutuhan, dan yang terakhir exposure atau reputasi, seperti itu pengungkapan. Nah, jadi faktor 4 itu jadi salah satu keempat faktor itu yang mungkin ada mendominasi di teman-teman yang melakukan mencontek gitu. Jadi memang sebetulnya nggak hanya satu faktor aja, bisa keempat faktornya tuh menjadi pemicu mereka melakukan tindakan mencontek gitu. Dan yang namanya mencontek mungkin ya harus bisa tahan godaan mungkin lebih ke sana. Apalagi kalau lihat dari faktor 4 tadi, greedy, opportunity, need, dan juga exposure gitu ya. Ya itu salah satu keempat faktor yang emang nantinya bakal ngaruh mungkin ke reputasinya dia gitu. Terus ke butuh validasi orang mungkinnya dengan cap yang baik dan seterusnya gitu. Betul, mungkin tingkat ketidakpercayaan diri dari seseorang juga mungkin ya Teh mempengaruhi hal tersebut kayak gitu. Oke. Nah, karena tadi kan kita sudah sama-sama bahas nih ya Teh, untuk mencontek itu memang perilaku yang sangat menyimpang gitu ya. Bukan menyimpang lagi, bahkan sangat menyimpang karena tadi turunannya korupsi gitu ya Teh. Nah, menurut Teh Ismi gitu, dampak ke depannya jika seorang mahasiswa terus-menerus melakukan hal tersebut gitu. Bagaimana dampak ke depannya dan juga dampak yang akan timbul di masa yang akan datang seperti itu Teh. Menarik banget, dan mungkin ini pandangan subjektif lagi ya. Boleh nggak percaya juga gitu ya sama aku, nggak satu pendapat juga nggak masalah. Tapi yang aku sadari bahwasanya mencontek itu kegiatan berbohong. Kalau di agama pasti tahu kan, berbohong itu tidak jujur dan akan mendapatkan dosa. Dan otomatis kalaupun melakukan dosa, nanti dia akan mendapatkan ganjaran yang tidak baik juga gitu. Kalau misalnya emang sekarang nyatanya dia udah mencontek tapi tidak terciduk misalnya, atau tidak mendapatkan ganjaran negatif tersebut, mungkin nanti lambat laun entah 1 bulan, entah tahun depan, atau hal-hal yang di luar kendali di waktu-waktu tertentu itu ya bakal terjadi gitu. Kayak misalnya kita sering mencontek di setiap ulangan, IPK bagus, seterusnya bagus, tapi ternyata pas di dunia kerja kita nggak bisa nih mempertanggungjawabkan nilai kita gitu. Jadi kan itu juga jadi salah satu dampak gitu, dan kelihatan bahwasanya wah ini selama prosesnya berarti
diliputi oleh kebohongan gitu kan. Selain di mata orang nanti yang menemukan dia salah, di mata Tuhannya juga salah gitu. Kamu sebagai manusia gimana? Udah dikasih tahu ini tuh salah, kenapa dilaksanain gitu. Udah tahu ini emang turun temurun dan banyak yang dinormalisasi, kenapa kamu gak buka mata gitu. Ibaratnya kayak kita tuh manusia yang dilengkapin indera lengkap gitu ya. Dan jadi pembeda dengan spesies lain, punya akal gitu dibandingkan dengan hewan yang hanya punya otak. Itu ibaratnya kayak ayo dong manusia, pasti kita tahu gitu, dan kita pasti punya pikiran kalau emang yang kita lakuin dan itu salah, pasti ganjarannya salah juga di kemudian hari gitu. Oke, iya bener banget sih Teh, setuju bahwasannya memang apa yang kita lakukan hari ini adalah akan berdampak sekecil apapun gitu ya Teh di masa yang akan datang seperti itu. Nah, menurut Teh Ismi sendiri gitu ya, kenapa sih mahasiswa tuh masih Teh kurang terlihat percaya diri gitu atas apa yang sudah dia usahakan gitu. Jadi dia tuh seakan-akan bangga atas pencapaian yang dia raih gitu, padahal hasil tidak jujur tadi gitu Teh. Iya, terkait dengan hal itu memang sangat disayangkan ya, balik lagi gitu ya. Dan untuk itu juga perlu adanya self efikasi, berarti ya rasa kepercayaan diri. Berarti kalau untuk itu dia tuh belum tahu sebetulnya saya tuh mampunya di mana sih, saya tuh sebetulnya passionnya di mana sih, atau saya tuh sebetulnya butuh apa sih di dunia ini gitu. Kayak betul. Mungkin kesini cuman kayak ikutan kuliah ya kuliah, kelas ya kelas, tanpa kita tuh nggak tahu butuhnya tuh apa, karena mungkin itu orang tersebut belum tahu di masa depan tuh dia mau jadi seperti apa dan seterusnya gitu. Nah, tipikal orang-orang yang kurang tahu nih apa di masa depan dan proyeksi ke depannya apa, pasti kayak di jenjang pendidikan, mungkin di perkuliahan ini mereka ya jalanin kuliah, ya udah kuliah aja gitu tanpa ada goals yang mau ditarget. Beda halnya sama orang yang aku pengen di masa depan jadi presiden misalnya, jadi diplomat, jadi pendidik, jadi S3, doktor, guru besar dan seterusnya. Pasti dia punya prinsip yang kuat dan dia tarik ulur ke masa sekarang untuk persiapan ke sana, ya salah satunya menanamkan integritas, yaitu jujur gitu, jujuran akademik dan seterusnya gitu. Jadi memang motivasi ataupun perlunya self efikasi dan cara untuk menemukan rasa kepercayaan diri itu ya harus tahu dulu butuhnya tuh apa gitu di masa depan gitu. Jadi memang tujuan kita untuk kuliah tuh sebenarnya penting banget gitu ya Teh. Kayak misalkan dari semester 1 kita harus tujuan kita tuh harus tercapainya apa aja kayak gitu. Semester 2 apa aja, semester 3 apa aja, agar kita juga gak kehilangan arah gitu. Betul, ya Teh. Betul. Jadi kayak setiap jenjang tuh punya targetnya masing-masing, biar gak sia-sia gitu loh. Ternyata udah di semester 1 aku gak dapet apa-apa nih. Terus yang salah siapa ya? Kita sendiri gitu. Kenapa gak set the goals di semester itu dan coba ngembangin apa yang kita punya dan atau explore hal yang kita mau gitu. Oke Teh, iya benar, setuju sih, sependapat kan sama Teteh, Masya Allah. Selanjutnya nih Teh, karena mencontek itu biasanya suka dikaitkan dengan pilih kasih teman atau tidak solid lah istilahnya kayak gitu Teh. Jadi banyak sebagian mahasiswa yang memang dia itu memberi contekan kepada temannya dengan alasan ya itu sahabat saya gitu, itu teman saya, kita susah seneng bareng gitu, padahal kan nggak seperti itu definisinya gitu ya Teh. Nah, menurut Teteh itu bagaimana dengan kasus seperti itu? Berarti itu circle-nya kurang tepat, karena kalau circle yang tepat dia pasti respect sama keputusan kamu, apa yang menjadi prinsip kamu. Kalau misalnya emang ketemu orang-orang di circle yang seperti itu, saya Teteh sarankan lebih baik dihindarkan aja gitu. Ataupun kalau misalnya emang kamu mau berprinsip gak mau ngasih jawaban ini supaya teman-teman kamu tuh punya effort yang lebih juga, dan ya nggak masalah kalau misalnya ternyata pas harusnya main bareng ternyata nggak diajak gitu. Tapi yang orang yang nggak mau ngasih contekan pun harus tahu kalau pasti nanti efeknya bakal ranah ke sana nih. Terus juga ya nggak masalah sih kalau dari sudut pandang aku gitu, kalau misalnya emang ternyata ada orang-orang yang awalnya deket lama-lama jauh gitu ya, gara-gara ya proses akademik dan coba untuk penanaman integritas ke diri kita sendiri gitu. Pun kalau misalnya kita punya circle yang positif, itu fine-fine aja, justru malah kayak ayo dong semuanya positif, kita support bareng-bareng nih gitu kan. Justru kayak
makin seru gitu ke depannya, meskipun kita kompetitif tapi kita juga kolaboratif gitu. Betul banget. Karena pengaruh lingkungan tadi ya Teh itu sangat amat Teh mendukung ketercapaian tujuan kita tadi atau enggak gitu. Nah, tadi Teh Ismi sendiri lebih baik menghindar atau perlahan ya, perlahan demi perlahan menjauhi teman seperti itu gitu ya Teh. Nah, untuk sobat Biocation yang ada di rumah gitu ya, jika memang memiliki teman-teman yang seperti itu gitu, harus terima resiko gitu ya, misalkan gak diajak main gitu ya gak masalah gitu, karena tadi kata Teh Ismi tuh lingkungan kita positif, pasti kitanya juga ikut positif, karena positif ketemu positif ya positif ya Teh. Betul banget. Nah, itu ya harus dicatat teman-teman di rumah gitu. Tidak usah takut terkait dengan tidak punya teman ya Teh. Bahkan sendiri pun lebih baik jika memang itu positif gitu Teh. Bagaimana menurut Teh kalau seperti itu? Betul. Honestly jujur ya. Iya. Kalau dari saya pribadi gitu. Untuk menghadapi dunia perkuliahan pun sebelumnya udah tanamin diri, aku pokoknya harus ini segala macam. Aku nggak nge-expect kayak aku punya circle besar di perkuliahan seterusnya dan segala macam gitu ya. Aku udah tahu kejamnya di kuliah itu seperti apa dan it's real gitu kayak begini. Tapi aku nggak shock gitu karena emang udah tahu sebelumnya. Sudah kayak dipersiapkan ya Teh. Iya betul, kayak di masa SMA, apalagi kan zaman pandemi ya daring. Oh iya. Ya sebelum aku kuliah itu tuh aku banyak terpapar mungkinnya media-media gitu ya. Terus salah satunya juga ada platform yang nguatin aku waktu itu, yaitu 1% channel. 1% channel tuh teman-teman jangan lupa di stuck. Itu memang ngebangun dan memberikan fondasi mental sih, lebih ranah ke sana dan banyak insight baru, apalagi ranahnya ke perkuliahan. Kayak banyak cerita-cerita kuliah tuh gini. Oke, gitu. Aku berarti harus punya prinsip, punya goals, punya visi ke depannya seperti apa, dan jangan terlalu fokus dengan pertemanan, fokuslah sama diri kita sendiri gitu, karena untuk di masa depan ya kita sendiri yang berjuang gitu. Kalau temen tuh ya itu hanya plusnya aja lah gitu, iya pendukung gitu. Ya selebihnya faktor utamanya dari kita sendiri gitu. Pun aku ya udah sering banyak ngerasain tetek bengek lah ibaratnya di dunia perkuliahan, ya di ranah organisasi, di ranah akademik, struggle sama diri sendiri, bingung mau nanti di masa depan jadi apa ya gitu kayak. Berarti Tismi pernah ada di posisi itu gitu ya Teh? I think aku rasa semua orang juga ngerasa kayak gitu sih, ada masa fase galau, apalagi ini teman-teman semester akhir nih kayak aduh nanti lulus mau jadi apa gitu ya. Kayak gimana nih teman-teman semester akhir, bagaimana? Sudah overthinkingnya seperti apa? Jadi gak masalah kalau misalkan sendiri selagi kamu punya visi yang emang deket ke visi itu gitu selama masa kuliah, dan nanti setelah lulus ya nggak pusing lagi mau nyari skill apa lagi gitu, karena ya udah punya strategi masing-masing pas kuliahan. Tapi bukan berarti kita itu menyendiri ya Teh. Walaupun kita misalkan tadi menghindari dari teman-teman toksik ya istilahnya ya Teh, tapi bukan berarti kita itu menghindari dari lingkungan sosial gitu. Bahwasannya memang manusia itu kan butuh makhluk sosial gitu ya, butuh orang lain untuk membantu apapun segala itu. Oke Teh, tadi ya kalau bahwasannya tadi manusia itu kan makhluk sosial ya Teh. Dia membutuhkan orang lain gitu untuk mencapai tujuannya atau ikut membantu apa dan segala macam gitu. Nah menurut Teteh nih, peran dari teman sendiri itu dilakukan ketika mengetahui atau melihat temannya itu mencontek, seperti apa sih gitu aturannya tuh menurut Teteh tuh kayak gimana gitu? Untuk itu ya selama pengalaman ini kalau ketemu teman yang mencontek gitu ya, betul. Awal tuh kayak ini loh gitu sini gitu. Kayak apa bombastic side eyes. Kayak liatin dulu. Iya. Terus habis itu udah kaget loh Teh. Ngapain gitu kan. Terus kayak kita udah coba teguran mungkin di at that place and di tempat dan waktu itu gitu ya. Udah gitu ya udah cuma segitu aja sih kayak tegurannya mah. Tapi aku nggak ngebantu kayak yang mana sih nontonnya sih gitu. Iya. Tapi setelah selesai ulangan kayak tadi ngapain? Iya. Gini. Ya ngobrol lah kayak refleksi. Gini loh harusnya segala macam gitu loh. Kayak aku coba ngasih feedback yang baik juga gitu kalau mau sampai kapan gitu loh. Tapi
Ismi tuh tipikal orang yang nggak enakan untuk ngasih kritikan terhadap orang lain, atau yang penting etikanya gitu Teh? Aku banyak belajar sebetulnya ya, apalagi aku basisnya adalah bukan di pribumi sini gitu, maksudnya kan pasti ada perubahan culture gitu ya. Betul. Awalan mungkin aku terlalu apa ya, kalau itu frontal mungkin tapi lambat laun makin kesini kayak coba beradaptasi, dan ya yang pertama etika dulu gitu. Kiranya orang tersebut apakah mau dengerin aku kah, mau welcome sama aku kah, atau aku udah ngomong nanti bakal ya udah kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Aku lihat dulu itu kesananya, kayak kelihatan loh kalau dari gestur, ekspresi itu segala macam. Kalau misalkan emang udah aku nggak perlu didatangi atau segala macam, ya udah nggak usah. Tapi kalau misalkan sekiranya kayaknya bisa nih buat dibantu perbaiki ke depannya, baru aku deketin gitu, kayak coba deket kayak segala macam lah, feedback baik gitu. Berarti Teh Ismi itu tipikal orang yang memang melihat kepribadian orang lain terlebih dahulu gitu ya. Kayak lebih berhati-hati sekarang. Betul, lebih ke milih-milih dulu gitu ya, mana yang mau diajak ke positif gitu atau yang dibiarkan gitu ya Teh. Kayak soalnya gitu. Emang nggak semua orang paham kita, dan nggak kita paham apa yang semua orang butuhkan. Betul banget. Pendapat kan Teh sama Teteh ya, bahwasanya percuma ya Teh kalau misalkan kita itu sudah bilangin berkali-kali kepada orang yang memang tidak mau berubah gitu ya, percuma aja energi yang kita keluarkan gitu, walaupun nggak ada hal yang cuma-cuma ya Teh gitu. Saving energi. Betul. Yang baik ya lebih baik daripada betul. Iya, nah menurut Teh Ismi sendiri nih masih menjadi mahasiswa gitu ya, selaku mahasiswa di Universitas Siliwangi gitu, terkait dengan kasus mencontek tadi yang menjadi kebiasaan gitu Teh di kalangan mahasiswa saat ini, bagaimana sih Teh tips and trick Teh Ismi agar perilaku mencontek itu tidak terus-terusan menjadi hal yang lumrah gitu Teh, menjadi kebudayaan gitu. Terkait dengan itu, pertama fundamental dulu ya. Fundamental ada di jiwa. Jiwa kaitannya sama Tuhan. Kalau misalnya kaitannya dengan Tuhan udah baik, nggak udah juga sih, kayak masih proses buat trying to best jaga relasi dengan Tuhan dengan baik gitu. Itu pasti akan kebawa ke nilai-nilai baiknya juga. Betul. Jadi pertama yang perlu dilakuin ya coba pendekatan dulu gitu ke aspek agama atau religiusnya, karena itu emang hal yang fundamental banget. Terus juga selain itu coba masuk ke circle-circle yang positif, entah itu di organisasi, komunitas, pertemanan juga itu coba aja cari gitu. Kalau misalnya emang nggak dapet, ya udah fokus sama diri sendiri, deket sama Tuhan, terus juga banyak yang mengaji. banyak mengaji biar biar bisa menahan godaan. Betul. Pengalaman pribadi Teteh gitu ya, sering ngerasa sendiri banget, struggle sama pertemanan gitu. Jadi ya fokusnya lebih dekat ke Tuhan, sama ya sering ngaji gitu, entah ngaji di offline atau ngaji di online kajian gitu ya Teh. Iya, apalagi yang Ustadz Adi Hidayat, Ustadz aku, terus juga Ustadz Felix Xiao gitu ya. Nah, selain ke circle-circle yang itu, terus juga coba untuk menjelaskan di masa depan tuh kalian mau jadi apa, kalian tuh butuhnya apa. Pastikan buat menjadi di masa depan harus hal-hal yang baik dong. Masa kayak di masa depan mau jadi orang yang pencuri gitu ya Teh. Pencuri. Berarti saya harus menyiapkan sekarang adalah mengasah pisau atau apa segala macam gitu kan. Hal yang kayak gitu. Tapi kan kayak ranahnya kurang tepat gitu ya. Jadi sebisa mungkin udah tahu nih di masa depan saya mau jadi yang apa, misalnya terbaik misalnya jadi presiden gitu. Berarti untuk menjadi presiden ya saya harus melatih minimalnya komunikasi saya. Melatih untuk komunikasi saya lewat apa nih? Nah, pertama di lingkup kelas bisa aktif, responsif, terus juga di luar kelas kita bisa kembangin di organisasi internal atau di eksternal gitu. Terus juga mungkin kalau misalnya ada proyek-proyek bersama dengan dosen, kita coba ngobrol, pendekatan segala macam gitu, karena memang banyak hal-hal yang di kuliahan ini yang sebetulnya harusnya diajarin tapi enggak. Yang enggaknya ini kita harus cari sendiri di sini. Betul.
Nah, salah satunya ya seperti teman-teman Biocation Integrity ini kan hebat banget gitu. Mereka mengajukan program proposal ke KPK dan alhamdulillah didanai dan terjadilah podcast ini gitu terjadi podcast ini untuk mensiarkan mungkin memasifkan nilai-nilai integritas atau anti korupsi. Betul, karena Kanza yakin teman-teman Biocation di rumah juga memiliki cita-cita yang baik gitu ya. Kanza yakin gak ada yang memiliki cita-cita kayak tadi ingin mencopet, ingin mencuri gitu ya. Pasti semuanya tuh baik-baik, apalagi kita di kalangan universitas gitu ya, mahasiswa. Tadi kata Teh Ismi agent of change gitu ya Teh. Bahwasanya memang perilaku-perilaku buruk itu perlu dihindari gitu ya, perlu untuk ditinggalkan lah setidaknya perlahan tapi pasti gitu ya Teh. Tadi Teh Ismi juga sudah menjelaskan tips and tricksnya. Pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengaji, salah satunya bagi teman-teman yang muslim seperti itu ya Teh, dan juga seleksi alam gitu ya Teh, lingkungan itu teman-teman dari sobat Biocation yang ada di rumah seperti itu Teh. Tidak kerasa teman-teman semuanya pertanyaan demi pertanyaan sudah kita tanyakan ya kepada Teh Ismi terkait dengan perilaku mencontek. Bahwasannya memang benar mencontek itu tidak baik gitu ya Teh, akan ada dampaknya di masa yang akan datang, entah itu besok, bulan depan, tahun depan, atau bahkan 20 tahun lagi, kita tidak ada yang tahu. Oke, we never know. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri podcast kita pada kesempatan kali ini, kita sama-sama dengar dulu nih mungkin closing statement dari Teh Ismi sendiri selaku mahasiswa berprestasi, juara 1 tingkat fakultas dan juga juara 2 tingkat universitas. Boleh nih Teh closing statementnya. Oke, makasih banyak Kanza buat greetingsnya. Ya, untuk pesan teman-teman gitu ya, seperjuangan, adik tingkat, kakak tingkat gitu, cobalah balik lagi ke hal yang fundamental. Sebetulnya kita tuh diciptakan oleh Tuhan tuh untuk apa di sini? Kan jadi khalifah di bumi. Khalifah di bumi ya untuk melakukan perubahan yang baik gitu. Kalau kaitannya dengan mahasiswa ya kita harus menjadi agent of change, terus iron stock dan seterusnya. Dan itu ranahnya adalah ranah kebaikan. Terus output kesananya berarti kan kita harus melakukan hal-hal yang baik dan cobalah untuk menghindari kegiatan mencontek gitu. Mungkin kedengarannya sepele tapi itu memang salah satu jalan yang cukup krusial dan jangan jadikan kebiasaan yang terus menerus repetitif gitu, diulang-ulang, karena memang dampaknya tuh akan negatif. Dan juga selain itu cobalah percaya sama diri kalian tuh mampunya di mana, mau jadi apa nantinya, kemudian lakukanlah hal-hal yang baik gitu selagi hidup sekarang, karena kan apapun yang kita lakuin sekarang nanti akan dihisap kan. Betul, di masa betul banget. Nanti hisap gitu. Nah, coba balik lagi ke fundamental itu sendiri, coba deketin sama Tuhan yang kita masing-masing gitu, karena ya kalau misalnya kita baik, Tuhan kamu juga akan memberikan kehidupan yang baik. Betul, Masya Allah ya teman-teman semuanya. Kanza tuh di sini dari awal sampai akhir tuh speechless gitu ya Teh, kayak dari gaya bicaranya gitu, dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang Kanza tanyakan gitu, itu tepat sasaran semua gitu Teh untuk jawaban-jawabannya tadi ya. Jangan lupa teman-teman tuh di highlight ya, bahwasannya kita tuh harus mendekatkan diri kepada Tuhan gitu, bahwasannya kalau misalkan kita baik pasti Tuhan pun memberikan kita yang terbaik gitu ya, bahkan terbaik ya Teh, bukan baik lagi kayak gitu. Alhamdulillah sobat Biocation yang ada di rumah, berakhir sudah podcast kita pada episode kali ini terkait dengan kegiatan mencontek, merupakan perilaku yang tidak semestinya ada atau tidak semestinya membudaya di lingkungan, terutama lingkungan universitas. Seperti itu. Terima kasih banyak Teh Ismi atas waktu yang telah diluangkan. Terima kasih kembali. Wah, ini moderatornya hebat banget loh guys. Masya Allah. Ya, terima kasih Teh Ismi sekali lagi. Udah menyempatkan waktunya nih berapa menit ya kira-kira untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari podcast kali ini. Terima kasih teman-teman Biocation yang ada di rumah juga sudah menonton episode 3 kali ini. Jangan lupa ya untuk menonton episode 1 dan 2 kemarin. Masih sama di channel YouTube ini juga ya Teh. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa like-nya juga boleh, bahkan atau Teh Ismi boleh mempromosikan dirinya, social branding atau gitu boleh Teh, boleh. Terima kasih, wah ini kesempatan yang sangat berharga banget ya bisa personal branding gitu. Teman-teman jangan lupa buat follow kegiatan dari aku pribadi gitu ya. Pertama di BPO Himap Bio Unsil, terus juga Himap Bio Unsil, terus juga di
UKM Kim gitu ya, teman-teman barangkali mau stalking coba di sana, khususnya mungkin di Departemen Biologi ya, saya ada di sana. Terus juga tadi lupa ke-mention pas di pertama, saya juga aktif di komunitas ID Next Leader Jawa Barat. Itu merupakan ekosistem yang berbasis kepemudaan di ranah Jawa Barat gitu. Barangkali tertarik atau mau bergabung, coba aja stalking dulu di sana. Terus juga jangan lupa follow buat kegiatan yang tadi saya sempat mention, yaitu di LTKS DJE Summit, yang mana memang fokus isunya adalah tentang SDGs, dan nanti ada perlombaan, kompetisi dan juga conference gitu. Dan nanti insya Allah conference-nya akan ada speakers dari internasional, jadi coba stay tune aja di sana. Dan saya juga sering repost gitu ya. Nah, ngomongin tentang repost, jangan lupa follow Instagram saya di Aismi AIESMI gitu. Oke, siap. Terima kasih Teh Ismi sekali lagi. Terima kasih teman-teman Biocation yang ada di rumah sudah menonton episode kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan Zabil Bina selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa di episode selanjutnya.